Siap semua nggak nih kabarnya? Ada lapar nggak? Kalau lapar nggak apa-apa, izin dulu ke kantin. Sudah, kita mulai ya. Sebelum mulai pelajarannya, salah satu dari kalian tolong bikin doanya. Silakan. Sebelum dimulai kita baca doa dulu. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Bilal bin Rabah. Tahu nggak Bilal bin Rabah itu siapa? Siapa itu Bilal bin Rabah? Dia itu salah satu orang pertama yang mengumandangkan azan kepada Rasulullah SAW. Nah, dengerin nih ceritanya ya. Nama lengkapnya itu Bilal bin Rabah al-Habasyari. Dia berasal dari negeri Habasyah, sekarang di Ethiopia. Ia dipanggil Abu Abdillah dengan digelari Muazin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah Asharoh sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Yaitu berpostur tinggi, kurus, dan warnanya kulitnya itu hitam. Terus pelipisnya tipis dan rambutnya lebat. Lebatnya itu kayak keriting. Tahu kan? Nah, ibunya itu bernama Hamamah. Itu seorang budak dari Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Bilal itu menjadi budak mereka hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Lalu ia menemui Rasulullah SAW dan mengikrarkan diri masuk Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari non-Arab. Nah, dan tokoh-tokoh besar Islam perang sejarah kayak Syekh Muhammad Syahid Musyri dipaparkan bahwa Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa dan membiarkannya dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Di atas perutnya itu ditimpa batu. Tahu kan? Nah, terus diikat sebuah batu besar di lehernya dengan tali. Lalu orang-orang kafir terus menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Mekah. Nah, sendiri kan perbukitan Mekah di mana? Ada pasir. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada para penyiksanya, kecuali hanya memohon kepada Allah. Berkali-kali Umayyah bin Khalaf menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun Bilal tetap teguh pendirian bahwa dia hanya memohon kepada Allah walaupun dia disiksa. Tahu kan ceritanya tadi gimana? Apa? Ditimpa batu apanya? Yang leher itu ditali, yang batunya itu ditimpa ke perutnya. Terus Bilal itu selalu mengucapkan ahad ahad. Tahu kan yang artinya apa ahad? Apa? Satu. Maksud satu itu hanya pada Allah. Tahu kan? Ia menolak mengucapkan kata kufur atau mengingkari Allah. Abu Bakar As-Siddiq lalu memerdekakannya. Umar bin Khattab berujar, Abu Bakar adalah seorang pemimpin syahid kami dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin syahid. Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasulnya. Kemanapun Rasulullah SAW pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah SAW. Karena itu pula, para sahabat Nabi sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW. Azan pertama itu saat Rasulullah berhijrah ke Madinah. Bilal pun turut serta bersama kaum muslimin lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah SAW mensyariatkan azan. Rasulullah SAW kemudian menunjuk Bilal untuk memandangkan azan karena ia memiliki suara yang sangat merdu.
Lalu Bilal memandangkan azan sebagai petanda dilaksanakan sholat 5 waktu. Tahu kan sholat 5 waktu apa aja? Heeh. Heeh. Benar. Lalu sejak itu Bilal mendapat julukan sebagai muazin ar-rasul dan ia menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal senantiasa menjadi mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu Rasulullah SAW, yaitu di depan rumahnya, serta berseru, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah." Yang artinya mari melaksanakan sholat dan mari meraih keuntungan. Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, Bilal melihatnya, lalu segera melantunkan iqomah sebagai tanda sholat berjamaah akan segera dimulai. Siapa yang bisa iqomah? Benar. Sudah salah. Ketika menolak menaklukkan kota Mekah, Fatu Makkah, Rasulullah SAW berjalan di depan pasukan Muslim bersama Bilal. Saat masuk Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Tolah, Utsman bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian, pada waktu zuhur itu tiba orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat yang sangat bergembira itu, Rasulullah SAW memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Lalu Bilal pun mengumandangkan azan dengan seruannya yang sangat bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Azan yang dikumandangkan Bilal itu merupakan azan pertama yang ada di Mekah. Ribuan pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Juwariyah bin Abu Jahal bergumam, "Sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami telah tetap akan sholat, tapi demi Allah kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi." Maksudnya itu Juwariyah adalah ayahnya tewas dalam perang Badar. Terkenal sebagai muazin Rasul, bahkan ia menjadi muazin tetap saat Rasul masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal, yang lain pun tak berkeberatan Bilal melakukannya. Itu karena Bilal memiliki suara yang merdu. Namun Rasulullah SAW wafat dan ketika sholat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri dan melaksanakan kewajibannya. Saat itu pun jasad Rasulullah SAW masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka ketika Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal menangis. Ia pun tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal merasakan betapa sedihnya ditinggal oleh manusia yang paling dicintainya. Kalian tahu siapa yang meninggal? Siapa? Bukan. Yang meninggal itu Rasulullah SAW. Tahu kan? Siapa? Nabi Muhammad. Nah, itu. Tak hanya kaum muslim, Allah pun mencintai Rasulullah SAW seperti di komando. Tangisan Bilal itu diiringi oleh kaum muslim yang hadir. Mereka semua menangis karena ditinggal pergi oleh sang kekasih. Sang kekasih itu yang dimaksud Nabi Muhammad. Dalam Suwar min Hayatis Sababa, karya Dr. Andes Muhammad Abdul Rahman Ar-Rasyid Basyah, dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup memandangkan azan selama 3 hari. Setelah sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia pun langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslim yang mendengarnya larut dalam tangisan pilu. Kemudian Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam agar dapat diperkenankan untuk tidak memandangkan azan lagi. Ia seakan tak sanggup melakukannya. Permohonan itu pun dikabulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sejak saat itu Bilal tidak pernah lagi menjadi muazin bagi seseorang. Itu karena Nabi Bilal itu merasa sedih
ketika menggunakan syahadat pas sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah Bilal melakukan ketika Khalifah Umar mengunjungi di Damaskus. Namun itu pun hanya sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia lagi-lagi menangis mengingat Rasulullah SAW. Bahkan Umar pun turut menangis. Azan yang dikumandangkan Bilal mengingat Umar ketika bersama-sama dan Rasulullah SAW, orang yang paling dicintainya. Ini sang muadzin Rasulullah itu sudah berpulang sejak 14 abad Islam, tepatnya tahun ke-20 Hijriah. Namun namanya masih harum hingga saat ini. Bahkan di Indonesia, jumlah masjid Indonesia, mungkin juga di negara lain, nama muadzin selalu dicantumkan dengan tulisan Bilal. Ini menunjukkan bahwa sebagai penghormatan kepada sang Rasulullah SAW, pemandangan azan pertama di dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisi Allah. Tak pernah meninggalkan wudhu, nama Bilal memang kerap dikaitkan dengan azan, sebab dia itu orang yang pertama mengundangkan azan pada zaman Rasulullah SAW. Namun kemudian Bilal tak hanya karena azannya. Jejak langkah Bilal pernah didengar Rasulullah SAW di dalam surga. Sebuah penghargaan yang sangat tinggi bagi setiap orang yang beriman. Jadi itu Bilal itu udah pasti masuk surga. Itu karena Bilal merupakan salah satu orang yang dipercaya Rasulullah SAW untuk menggunakan azan. Suatu hari pada saat subuh, Rasulullah SAW berbincang-bincang kepada Bilal dan Bilrobah. Rasul berkata, "Wahai Bilal, ceritakanlah padaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya, yang pernah kamu kerjakan dalam Islam. Sungguhnya aku pernah mendengarkan suara telapak langkah jalanmu di hadapanku di surga." Terus Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya. Tapi aku tidak wudhu pada waktu malam dan siang, melainkan aku akan menunaikan sholat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya." Bilal juga pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah di Baitul Mal. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Tentang Bilal, Rasulullah SAW mengatakan Bilal adalah seseorang yang penunggang kuda yang hebat di kalangan Habasyah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Asyakir. Bilal meninggal dunia di Damaskus pada 20 Hijriah. Jasadnya dimakamkan di Damaskus. Namun ada riwayat yang menyebutkan bahwa jasad Bilal dimakamkan di wilayah Had. Udah itu aja, itu materi cerita tentang Bilal Birobah. Sekarang masuk evaluasi ya. Jadi muadzin yang terkenal itu siapa? Bilal. Nama lengkapnya? Bilal bin Robah. Nama ibunya? Hamamah. Nama bapaknya? Apa? Terus, jadi keteladanan dari Bilal bin Robah yang dapat kita ambil itu apa? Keimanannya yang sangat kuat, muadzin pertama dalam Islam. Ya betul. Sudah, itu aja mungkin materi yang disampaikan. Sebelum tutup, mari kita berdoa sebelum pulang. Kamu bisa? Ya, coba. Sebelum kita pulang, marilah kita Berdoa dimulai. Sekian dari Bapak, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.